Kerja shift, apalagi shift sore dan shift malam itu potensi bisa terjadi gangguan metabolik atau menjadi penyakit kronis dalam tubuh kita. Diawali dengan obesitas, hipertensi, diabetes, dan dislipidemia atau gangguan kolesterol di dalam tubuh kita. Hal tersebut terjadi karena pada saat orang shift sore dan shift malam, apalagi misalnya long shift, itu bisa terjadi gangguan ritme biologis tubuh atau irama sirkadian, di mana irama biologis tubuh itu mengatur pengeluaran kadar hormon kita, entah hormon melatonin, growth hormon maupun hormon stres kita, hormon kortisol. Juga berpengaruh pada tekanan darah dan denyut jantung, pada suhu tubuh, juga pengeluaran enzim di pencernaan, juga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh kita. Nah, bagaimana mensikapinya? Karena seseorang tentunya tidak bisa memilih dong, bekerja yang non-shift aja, pagi saja. Beberapa orang harus bekerja di sore hari dan malam hari, mengikuti tuntutan untuk mencari nafkah. Satu hal yang bisa dilakukan, yang pertama itu adalah menyeimbangkan jumlah jam tidur dulu. Karena nggak mungkin tidur ideal di malam hari. Tetapi jikalau misalnya shift sore, misalnya pulang jam 11, kalau bisa ya segera bersih-bersih jam 12 malam itu langsung tidur. Dan misalnya pun harus bangun subuhan, subuhan sebentar dan kemudian tidur lagi. Terus kalau yang shift malam, yang misalnya jam 11 mulai bekerja, pulangnya pagi, ya bebersih sebentar, kemudian tidur pagi. Jikalau tidur pagi hanya dapat 4 jam, usahakan di siang hari atau sore hari tambahin jam tidurnya. Jadi jam ideal tidur di usia produktif itu kan 6 sampai 8 jam. Jadi minimal bagi rekan-rekan yang kerjanya ada di shift 2 dan shift 3, shift malam, usahakan dapat tidur pada saat shift itu dapat 6 jam minimal. Jikalaupun memang terpaksanya masih kurang karena mengubah kebiasaan itu tidak semudah saya bicara juga, itu misalnya tiap hari dapatnya cuma 5 jam. Berarti kan utang 1 jam. Kemudian diakumulasi misalnya shift sore atau shift malam itu selama 5 hari kan. Berarti kalau masing-masing hari itu kurang dari 1 jam, berarti utangnya 5 jam. Lah, utang 5 jam itu dibales pada saat libur. Jadi pada saat libur itu jam tidurnya ditambahin. Nanti ketika ketemu ritme seperti itu, tubuh otomatis akan terjaga ritmenya. Walaupun memang beda dengan irama biologis tubuh, tapi tubuh juga akan melakukan adaptasi. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengalami obesitas, tensi akan naik sedikit, ada gangguan kadar gula ataupun gangguan kolesterol, ada baiknya segera belajar untuk keseimbangan baru dengan mencukupkan jumlah jam tidur. Baru berikutnya kemudian cukupkan cairan tubuh, dan kemudian makanan yang bergizi selalu makanan yang alamiah. Dan titik keseimbangannya umumnya ada di berat badan. Ketika teman-teman sudah mulai masuk pada tahap obesitas, teman-teman segera berusaha untuk mengidealkan berat badan. Karena ketika berat badan ideal, potensi ke arah hipertensi, diabetes, dan dislipidemia ini bisa dihindari.